Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Rodotul Muta'allimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih berkesempatan untuk mengkaji bait-bait alfiyah yang masih pada bab nasab. Yang pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir di bab nasab, 3 bait. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada lugot bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur sareng kedah nyebatkeun anjeun al-wahida kana mufradna nasiban barina anu ngajantenkeun nisbat lil jam'i kana kalimah anu jama illam yusyabih upami henteu nyarupian itu jama wahidan kana mufrad bil wad'i kalawan wadona atanapi bilangan hurufna mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bait ini akan menjelaskan bagaimana mentasgir jama, bagaimana membikin nisbat jama, bagaimana membikin nasab jama. Yang dimaksud jama di sini adalah jama taksir, karena jama mudzakkar salim sudah dijelaskan di bawah. Jadi tasgir itu, nisbat itu ada nisbat untuk mufrad, rumusnya memakai 2 nisbat yang ditasgirkan sebelum ia dikasrahkan. Contohnya ini tamrinat dulu, latihan dulu sama-sama. Waladun jadi apa? Waladiyun. Arobun. Sebelum ia dikasrahkan, kecuali kalau sebelum bau atau sebelum tak dipatahkan. Mustofa wiyun. Kalau tidak pakai wau
Mustopiyun. Mustofa. Mustopiyun. Mustofawiyun. Kalau tasniah dibuang ciri tasniahnya. Jaedani sok. Jaedia. Jaedaini. Jaedia. Jaeduna. Jaedia. Hindatun. Hindiyun. Itu sudah dijelaskan semua. Mufrad, tasniyah, jama, baik jama mudzakkar salim atau jama muannats salim. Di dalam bait ini akan menjelaskan bagaimana cara menasgir jama taksir. Wadkur al-wahida nasiban lil jami. Apabila akan membuat nisbat jama taksir, perintahnya harus dimufradkan dulu. Kalau jama mudzakkar salimah dibuang alamat jama mudzakkar salimnya. Kalau dalam jama taksir dibuang, dimufradkan dulu, bukan dibuang. Paroidun. Sok sama. Paroidun. Jama apa? Jama taksir. Apa mufradnya? Pardun. Apa? Pardun. Tidak boleh. Paroidu, parodiyun, tidak boleh, tapi paroidu sok. Paroidu. Apa mufradnya? Paroidu. Pardiyun. Kalau jama taksir harus dimufradkan dulu. Paroidu sok. Rijalun. Apa mufradnya? Rajulun. Rajulun. Rajuliyun. Apalagi jama taksir itu paroidu. Pardiyun. Rijalun. Rajuliyun. Paroidu. Pardiyun. Rijalun. Rajuliyun. Jadi kalau akan membikin kalau ingin membikin nisbat dari jama taksir harus dimufradkan dulu. Rijalun sok. Rijalun. Rajuliyun. Rajuliyun. Apalagi yang jama-jang? Arkanun. 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 Rukniyun. Rukniyun. Rijalun. Rijalun. Rajuliyun. Rajuliyun. Paroidu. Paroidu. Pardiyun. Pardiyun. Arkanun. Arkanun. Rukniyun. Rukniyun. Syaratnya ilam yusabi wahidan bilwadi. Apabila tidak samar, tidak tertukar antara mufrad dengan jama. Kalau tertukar mufrad dan jama harus ditetapkan. Contohnya ansorun. Ansorun. Tah, ansorun itu nama orang, namanya ansor. Kalau dimufradkan nasrun, ada nama orang nasrun. Bisa tertukar antara ansor yang jama dengan nasrun yang lama. Itu mah tidak boleh dimufradkan. Ansorun sok. Ansorun. Ansoriyun. Ansoriyun.
Tidak boleh nasriyun, tidak boleh. Karena akan tertukar, akan keliru antara mufrad dengan jamak. Apabila tertukar mufrad dengan jamak, jamak itu harus tetap dinisbatkan. Ansorun, ansoriyun, tidak boleh nasriyun. Kesimpulannya, dalam bait ini ada dua masalah. Masalah pertama, apabila membuat nisbat dari jamak taksir harus dimufradkan dulu. Contohnya rijalun, tidak boleh rijaliyun, tapi harus rojuliyun, dimufradkan dulu. Paroidun, tidak boleh parodiyun, tapi harus pardiyun. Syaratnya apabila antara jamak dan mufrad tidak tertukar, tidak samar. Contohnya apabila tertukar mufrad dengan jamak, ansorun, ansor itu isim jamak, lafadznya jamak, lafadz jamak, tapi kalimatnya mufrad karena nama ansor. Jadi ansor akan tertukar dengan mufrad nasrun. Ansorun sok. Ansorun. Jamak apanya? Lafadznya apa? Maknanya mufrad. Ansor itu nama seorang ansor, bukan jamak. Lafadznya jamak, maknanya mufrad, suka disebut isim jamak. Isim jamak itu jamak cuma lafadznya aja saja, tetapi di dalam maknanya seorang. Ada apa nama ansor ya? Kalau dimufradkan akan tertukar dengan nasrun. Nasrun seorang dimufradkan. Jadi karena akan tertukar, karena samar, ansor itu tidak boleh dimufradkan. Ansorun, ansoriyun, tidak harus ansoriyun. Karena jamak cuma jamak di dalam lafadznya saja. Dari segi mananya mufrad, nama ansor seorang. Ansorun sok. Ansorun. Ansoriyun. Ansoriyun. Tidak boleh nasriyun, tidak boleh. Jadi kalau ansor mah tidak boleh dimufradkan. Kalau rijalun sok. Rijalun. Rojuliyun. Rojuliyun. Paroidun. Paroidun. Pardiyun. Pardiyun. Arkanun. Arkanun. Rukniyun. Rukniyun. Sudah. Kesimpulan dari bait yang pertama, masalah membuat nisbat dari segat jamak taksir. Caranya, ambil mufradnya kemudian tambahkan dia nisbat. Simple. Ambil mufradnya kemudian tambahkan ya nisbat. Contoh, faroidu jadi faroidu, mufradnya apa? Tambahkan ya nisbat jadi rijalun, apa mufradnya? Tambahkan ya nisbat jadi dan lain sebagainya contohnya. Nah, tapi aturan tersebut itu ada syaratnya, yaitu ketika segat jamak tersebut masih berstatus jamak, masih dianggap jamak, dalam arti tidak dijadikan nama. Mafhumnya, kalau segat jamak taksir tersebut sudah jadi nama, contoh tadi ansor, nama ansor, walaupun itu lafadznya jamak tapi sudah dijadikan nama untuk seseorang, kan itu bukan jamak lagi tapi mufrad untuk satu orang. Nah, itu ketika dinisbatkan tidak diambil mufradnya tapi langsung lafadz ansor sendiri yang dijadikan nisbat. Ansorun jadi ansoriyun. Ada nama Anwar misalkan, Anwar itu kan jamak,
nama Anwar itu jamak, tapi jamak di situ cuma lapatnya doang karena sekarang sudah dijadikan nama untuk seseorang. Nah, di situ kan tidak berlaku lagi status jamaknya. Karena tidak berlaku lagi, maka cara penisbatannya langsung saja Anwarun, tinggal tambah ya nisbat jadi Anwariyun. Nah, kalau lafaz Anwar tidak dijadikan nama, baru yang dinisbatkan adalah mufradnya. Apa mufrad dari Anwar? Nur, tinggal tambah ya nisbat jadi Nuriyun. Rijal misalkan, ada seseorang namanya Rijal juga sama seperti itu. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa'ilun. Langsung ke tengah ya. Wa fa'ilun. Ikut semuanya. Wa fa'ilun. Sareng ari lapad fa'ilun. Fi nasabin. Dina nisbat. Auna. Eta nyugihkeun itu fa'ilun. Anil ya'i. Tina ya nisbat. Fakubila. Teras ditampi itu fa'ilun. Ma'a fa'ilin. Sarta lafad fa'ilin. Wa fa'alin. Sareng lafad fa'alin. Mangga sareng sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bait ini akan menjelaskan nisbat secara wajan. Jadi nisbat itu ada nisbat yang memakai ia nisbat yang aturannya telah dibahas di bawah tadi. Ada nisbat dengan wajan. Jadi nisbat itu kata yang mengandung bangsa, lamun menurut bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Apa bahasa Arabnya? Indonesiun. Apa? Indonesiun. Bangsa Arab Arabiyun. Bangsa naon dijang? Sunda. Bangsa Sunda Sundawiyun. Apa? Sundawiyun. Jawa Jawawiyun. Padang Padangwiyun. Apa? Ada eng ya. Padang gitu apa? Sulawesi Sulawesiyun. Sudah. Tah, ada kalimat sudah mengandung bangsa atau mempunyai. Jadi tidak memakai iya tapi sudah mengandung makna nisbat. Nisbat itu penjelasan pertama adalah untuk mengefisienkan, untuk mengefektifkan, untuk meringkas kata. Lelaki kecil asalnya rojulun sogirun, ada dua kata. Tapi kalau jadi nisbat rojuliyun. Apa? Rojuliyun. Artinya lelaki kecil. Rojuliyun artinya apa? Lelaki kecil. Itu pakai iya nisbat. Tetapi ada nisbat
fa'ilun pinasabin agna anil ya'i Pak Kubil. Nisbat kaya tanpa iya diterima, artinya wajah nisbat yang tidak memakai iya nisbat. Ada 3 wajan. 1 wajan fa'ilun apa? 1 wajan fa'ilun. Contohnya to'imun. Contohnya to'imun. Artinya to'imun itu bangsa orang yang mempunyai makanan apa? Bangsa orang yang mempunyai makanan. Tidak to'imiyun, cukup ya to'imun wajan. Jadi ada nisbat secara wajan. Yang kedua wajan fa'ilun apa? Fa'ilun. Tamirun. Tamirun. Bangsa orang yang mempunyai kurma apa? Bangsa orang yang mempunyai kurma. Tidak tamiriyun tapi tamirun apa? Tamirun. Labinun. Labinun. Bangsa orang yang mempunyai air susu. Labinun apa? Bangsa orang yang mempunyai air susu. Labinun apa? Labinun. Tamirun. Tamirun. 1 wajan fa'ilun. 1 wajan fa'ilun. Nisbat yang tidak memakai ya nisbat. Contohnya to'imun. Contohnya to'imun. Kedua wajan fa'ilun. Kedua wajan fa'ilun. Tamirun. Tamirun. Apa artinya tamirun? Bangsa orang yang mempunyai kurma. Labinun. Labinun. Apa artinya? Bangsa orang yang mempunyai susu. Yang ketiga wajan fa'alin apa? Fa'alin. Bangsa orang yang mempunyai beberapa pekerjaan. Pekerja itu artinya fa'alin apa? Fa'alin. Bangsa orang pekerja. Apa bahasa Arabnya? Fa'alin apa? Fa'alin. Bangsa orang pekerja besi. Haddadin apa? Haddadin. 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 Fa'alin. Fa'alin. Kesimpulannya, nisbat itu terbagi 2. Ada nisbat yang memakai iya yang ditasjidkan, ada nisbat dengan wajan. Wajannya ada 3. 1 wajan fa'ilun, contohnya to'imun. Kedua wajan fa'ilun, contohnya tamirun dan labinun. Yang ketiga wajan fa'alun, yang jadi contoh haddadun, fa'alun, haddadun. Kalau tukang sayur apa? Bakolun apa? Bakolun. 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 Taetama para bangsa tukang apa? Sayur. Bakolun. Tukang apa lagi coba? Petani. Apa petani bahasa Arabnya? Apa? Falahun. Palahun apa? Falahun. Para petani, bangsa petani, keturunan tani, palahun. Falahun. Hadda, apa tadi? Haddadun. Haddadun. Bakolun. Bakolun. Palahun. Falahun. Bakolun. Bakolun. Tamirun. Tamirun. Labinun. Labinun. Tidak boleh labiniyun. Tidak boleh tamiriyun. Tidak boleh palahiyun. Tidak boleh palahun sok. Falahun. Jadi nisbat itu terbagi berapa? 1 nisbat yang memakai iya yang ditasjidkan. Yang kedua nisbat wajan.
nisbat wajan itu ada 3. 1 wajan fa'ilun, contohnya apa? To'imun. Kedua wajan fa'ilun, contohnya tamirun dan labinun. Yang ketiga nisbat wajan fa'alun, contohnya palahun bakol. Sudah jang, sudah sok ya. Kesimpulan dari bait yang kedua, masalah nisbat itu dibagi 2. Yang pertama nisbat bil ya'i, yaitu memakai ya. Yang kedua nisbat bil wazni, yaitu memakai wazan, tidak memakai ya. Untuk penjelasan nisbat bil ya'i sudah dari awal sampai bait yang terakhir tadi sebelum bait ini. Nah, di dalam bait ini fokus kepada nisbat bil wazni, dinisbatkan tapi cukup dengan mengikutkan kepada wajan-wajan tertentu. Di antara wajannya itu ada 3. Yang pertama wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun bimakna sahibun, yang memiliki, yang mempunyai, anu ngagaduhan, bahasa Sunda nama anu ngagaduhan. Contoh tadi to'imun, rojulun to'imun. Nah, lafaz to'imun tersebut itu merupakan nisbat. Artinya apa? Nah, bangsa orang yang mempunyai makanan. Yang kedua wazan fa'alun. Wazan fa'alun. Contohnya ini juga maknanya bimakna sahib, atau kebanyakan galib-galibnya itu digunakan untuk profesi-profesi gitu. Pekerjaan-pekerjaan. Seperti tadi kalau tukang sayuran, baklun itu sayuran. Kalau tukang sayuran diikutkan kepada wazan fa'alun jadi bakolun, artinya tukang sayuran gitu. Tadi tukang besi jadinya apa? Jadi haddadun. Kalau tukang bersih-bersih toharun apa? Toharun, nadzafun, toharun, dan lain sebagainya. Yang ketiga wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun. Kalau labanun itu susu, kalau tukang susu atau orang yang mempunyai susu itu jadi labinun. Labinun. Kalau tamarun itu kurma, maka untuk orang yang mempunyai kurma jadinya tamirun. Itu bangsa orang yang mempunyai kurma. Nah, singkatnya itu tukang kurma aja, tukang kurma, tukang pertukangan. Nah, gitu. Dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kepada bait yang terakhir, yaitu bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu ma sareng ari salianti aturan aslaftu parantos mayunkeun abdi hu kana itu ma muqarraron barina anu ditetepkeun uktusiro eta diringkes itu goiruma alalladzi kana perkara yun qalu ditukil dikutip
Naon minhu itu ma. Naon minhu itu alladzi. Mangga sareng. Dalam bait terakhir ini adalah wa ghairu ma aslam tuhu mukarraron, artinya kalau ada tasgir, kalau ada nisbat selain aturan yang telah ditetapkan, yang telah terlewat tadi, aturan-aturan nisbat itu sudah disebutkan, tetapi ada nisbat selain aturan yang telah ditetapkan, alala diunqalu minuk tusiro, disebut adalah naklu, artinya simai. Jadi kadangnya ada kalimat nisbat dari orang Arab tetapi tidak sesuai dengan aturan nisbat yang telah ditetapkan di dalam beberapa bait tadi yang telah lewat. Namanya nisbat simai yunqal. Jadi maksudnya alaladi yunqalu minuk tusiro itu adalah apabila ada nisbat tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tadi, ada nisbat tetapi orang Arab suka mengatakan seperti begitu, namanya nisbat simai. Seperti orang Arab suka meniskripkan basorotun bisriyun, banyak pokoknya basorotun bisriyun, itu ada contoh salah nisbat simai, nisbat yang didengar perkataan orang Arab tetapi tidak sesuai dengan aturan-aturan nisbat yang telah ditetapkan, yang telah dijelaskan tadi, namanya nisbat simai. Jadi nisbat itu ada nisbat kiasi yang ada aturan-aturannya, ada nisbat simai. Nisbat simai, nisbat yang tidak sesuai dengan aturan nisbat yang terdengar dari orang Arab, suka disebut nisbat, padahal nisbat itu tidak sesuai dengan aturan, namanya nisbat simai, bukan nisbat kiasi. Ini nisbat juga ada nisbat yang sesuai dengan aturan, namanya nisbat kiasi, ada nisbat yang tidak sesuai dengan aturan, namanya nisbat simai. Ya sudah. Untuk nisbat, jadi dibagi lagi berdasarkan sesuai atau tidaknya dengan aturan yang telah ditetapkan. Kalau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan kemarin, itu namanya nisbat qiyasi. Kalau tidak sesuai dengan aturan kemarin, itu namanya nisbat simai. Sebagaimana di dalam bait ini bahwa nisbat jika tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, itu namanya nisbat simai. Nisbat simai. Karena nisbat simai tidak boleh dikiaskan kepada lafaz-lafaz lain. Contohnya tadi Basroh dinisbatkan jadi bisriyun, kan tidak sesuai. Kemudian Dahrun dinisbatkan jadi duhriyun, kan tidak sesuai juga. Ada Marwin dinisbatkan jadi marwaziyun, kan itu juga tidak sesuai dengan aturan kemarin yang telah ditetap. Nah, itu namanya nisbat simai. Cukup. Alhamdulillah, untuk pembahasan 3 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, ditambah-tambah barokah umur, barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir mari kita tutup
dengan bacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.